Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farisa Dwi Anggia dari jurusan Matematika kelas 1A. Di sini aku akan menerangkan tentang ahkamul tajwid. Ahkamul tajwid yang pertama yaitu ahkamul alif lam yang terdiri dari al-qamariyah yang ditandai oleh tanda sukun dan huruf-hurufnya serta contohnya dibacanya Al-Kitabu. Kemudian yang kedua ada al-syamsiyah yang ditandai dengan tanda tasydid yang diantara huruf-hurufnya serta contohnya dibacanya as-sholatu. Selanjutnya ada ahkam lam al-jalalah. Yang pertama ada tafkhim, yaitu menebalkan bunyi huruf ketika diucapkan, maka penuhlah mulut dan juga gemanya huruf, di mana huruf sebelumnya ini berharokat fathah atau doma. Ketika lam dibaca tebal maka bunyinya menjadi lo. Contoh bacaannya dibacanya Qul huwallahu ahad. Yang kedua ada tarkib. Berbeda dengan tafkhim, tarkib dibaca dengan menipiskan bunyi huruf ketika diucapkan sehingga tidak penuh mulut dan juga gemanya huruf, di mana lafaz sebelumnya ini berharokat kasroh dan ketika lam dibaca tipis maka bunyinya normal, yakni la. Contoh bacaannya dibacanya bismillahi. Selanjutnya ada ahkam nun as-sakinah wa at-tanwin yang dimana terdapat 4 hukum bacaan utama. Yang pertama ada izhar halki, yakni membaca nun sakinah atau tanwin dengan terang dan juga jelas tanpa dengung, dan bila diikuti dengan huruf halki, huruf-hurufnya diantaranya contoh bacaan izhar halki, contohnya dibacanya yanhauna. Yang selanjutnya ada idgham, di mana idgham dibagi menjadi 2. Yang pertama ada idgham biguna, di mana artinya adalah memasukkan nun sakinah atau tanwin dalam huruf setelapasnya dan dibaca secara idgham atau dengung dan hurufnya serta contoh bacaannya dibacanya ma yaqulu. Yang kedua ada idgham bila gunah, yakni memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf la ataupun lam tanpa dengung dan hurufnya. Contoh bacaannya dibacanya mir rabbikum alimu. Selanjutnya ada iqlab, yaitu mengganti, yang berarti apabila nun sakinah ataupun tanwin diikuti oleh huruf iqlab yakni ba, maka bunyi nun berubah menjadi mim dan dibaca dengan dengung ataupun gunah. Bacaannya dibacanya jazaa'an bima. Kemudian ada ikhfa yang berarti menyamarkan, yang berarti bunyi nun sakinah atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa, dan juga dilakukannya dengan dengung ataupun antara 2 harokat. Hurufnya adalah pembagian ikhfa sendiri. Yang pertama ada ikhfa akrab, yaitu ikhfa yang paling dekat hurufnya yang keluar dari rongga mulut bagian depan dekat dengan makhraj huruf nun dan bunyinya lebih samar dan juga dengung lebih jelas huruf-hurufnya. Kemudian bacaannya dibacanya min tahtiha. Kemudian ada ikhfa awsat, yaitu ikhfa tingkah pertengahan, di mana hurufnya keluar dari tengah mulut dan suara dengung sedang tidak terlalu dekat dengan tidak terlalu jauh dari nun. Huruf-hurufnya adalah, dan contoh bacaannya dibacanya insyaallah. Yang selanjutnya ada ikhfa abad, yaitu ikhfa yang paling jauh dari makhraj nun, kemudian hurufnya berada dari bagian mulut, bunyinya lebih samar. Huruf-hurufnya, contoh bacaannya dibacanya min qablika. Selanjutnya ada ahkam mim as-sakinah,
Yang pertama ada idgham mislain, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan mim, maka membacanya dengan memadukan kedua huruf tersebut dengan suara dengung atau guna selama 1 alif atau 2 harokat. Contoh bacaannya, dibacanya mislahum ma'ahum. Kedua ada ikhfa syafawi, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan ba, maka membacanya dengan menyamarkan suara mim dan dengan suara dengung atau guna selama 1 alif atau 2 harokat. Contoh bacaannya, dibacanya wahum bada'ukum. Yang ketiga ada izhar syafawi, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf-huruf selain ba dan mim, maka membacanya harus dengan jelas huruf-hurufnya. Contoh bacaannya, dibacanya amja'alu. Selanjutnya ada ahkam al-idgham. Yang pertama ada idgham mutamasilain. Itu meleburnya huruf yang berharokat sukun ke huruf berikutnya. Jika huruf yang berharokat sukun dan huruf berikutnya sama, maka makhraj dan juga sifatnya harus sama. Contoh bacaannya, dibacanya aqullaka. Yang kedua ada idgham mustajasinain, yaitu apabila ada 2 huruf bertemu yang sama makhrajnya akan tetapi berbeda sifatnya. Contoh bacaannya, dibacanya aqadtum. Yang ketiga ada idgham mustaqaribain, yaitu bertemunya 2 huruf yang berdekatan makhrajnya tetapi sifatnya saling berlainan. Contoh bacaannya, dibacanya qurrabi. Selanjutnya ada ahkam ar-ra. Yang pertama ada tarkik, yaitu ro yang dibaca tipis, di mana contoh bacaannya, dibacanya waturisinin. Lalu yang kedua ada tafkim, yaitu ro yang dibaca tebal dan contoh bacaannya, dibacanya narodata. Selanjutnya ada jawazul wajhain, di mana huruf ro boleh dibaca tafkim dan juga boleh dibaca tarkik, di mana huruf ini berlaku jika terdapat huruf ro sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh dan huruf sesudahnya huruf isti'la. Contoh bacaannya, dibacanya kullu firqi. Selanjutnya ada ahkam nun wa mim musyahadatain, di mana dalam ilmu tajwid nun dan mim yang bertasydid dikenal dengan istilah gunah musyadadah, di mana gunah artinya sengau ataupun dengung, di mana contoh bacaannya, dibacanya summa inna. Selanjutnya ada ahkam qalqalah, di mana hukum bacaan yang mengharuskan huruf tertentu untuk dibaca dengan pantulan suara huruf-hurufnya. Nah, ahkam qalqalah terbagi menjadi yang pertama ada qalqalah sugro atau qalqalah kecil, di mana terjadi apabila salah satu dari 5 huruf qalqalah yang berharokat adalah sukun asli. Contoh bacaannya, dibacanya wa mimma razaqnahum. Yang kedua ada qalqalah kubro atau qalqalah besar, yaitu apabila ada salah satu dari 5 huruf qalqalah yang berada di akhir lafal dan juga dibaca waqaf, maka contoh bacaannya, dibacanya min khalaq. Selanjutnya ada ahkam hal al-kinayah, di mana dalam ilmu tajwid yang dimaksud dengan domir adalah domir mufrad, muzakkar, dan juga ghaib yang berhimpitan dengan kata, di mana domir ini dikinayahkan atau diganti dari domir mufrad, muzakkar, dan ghaib, maka disebut hal kinayah. Contoh bacaannya, dibacanya bihi.